Oke, kali ini kita akan membahas terkait e-payment dan sistem e-payment. Ya, apa itu e-payment? Gitu ya. E-payment merupakan suatu sistem pembayaran, ya, menyediakan alat untuk pembayaran transaksi, jasa ataupun produk yang dilakukan di internet. Ya, di sini e-payment mengandalkan dari sistem pentransferan nilai mata uang melalui internet dan teknologi komunikasi sebagai sarana lalu lintas data finansial sehubungan dengan sistem perdagangan elektronik yang diberlakukan di e-commerce. Ya, manfaat e-payment apa aja tuh? Ya, ada meningkatkan efisiensi pembayaran, meningkatkan customer loyalty, ya, memberikan keamanan bertransaksi yang lebih tinggi dibandingkan cash, gitu ya. Kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu, ya. Kelima, memberikan kemudahan pembayaran dan perluasan media pembayaran. Keuntungan e-payment pada waktu Anda mau menggunakan adalah lebih cepat dalam melakukan transaksi pembayaran, ya. Kemudian memberikan pilihan produk layanan dan dapat terus ditingkatkan. Di sini lebih efektif dan efisien dari segi waktu, ya, dan kemungkinan yang pastinya saya sebagai contoh pengguna sendiri lebih memberikan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, ya. Namun sedihnya kalau kita bicarakan e-payment di Indonesia masih ada loh beberapa kerugian e-payment di sini, ya. Apa aja, ya? Di sini infrastruktur telekomunikasi di Indonesia masih terbatas, ya, dan harganya masih relatif mahal. Orang Indonesia masih belum atau tidak terbiasa melakukan pembayaran elektronik, ya. Masih sebagian kecil, ya. Anda cross check dengan diri Anda sudah pengguna atau belum, ya. Di sini kemudian masalah keamanan yang membuat orang takut untuk melakukan transaksi. Munculnya kejahatan-kejahatan baru, ya, yang perlu kehati-hatian dari kita para pengguna. Kemudian kurangnya pengetahuan IT di Indonesia dan tidak semua orang memiliki akses terhadap internet. Itu tadi adalah bagian dari kerugiannya, ya. Kita perbandingkan nih perbedaannya e-payment dan pembayaran versi konvensional. Kalau dari sisi e-payment, jenis transaksinya menggunakan metode yang kompleks dalam melakukan proses pembayaran dan memiliki sistem keamanan tersendiri. Dan ini dari saya pribadi, menurut saya itu lebih aman, gitu ya. Kalau kita bicara pembayaran konvensional, kita harus isi formulir, ya, melakukan pembayaran dilakukan secara manual dan ini keamanannya bisa nggak terjamin, bisa pindah-pindah ke lain pihak, gitu ya. Nah, sekarang kita bicara terkait macam-macam e-payment. Ada apa aja sih untuk e-payment, gitu ya? Ada ATM Pol, ya, ada e-cash, ada pulsa e-payment dan ada mobile banking, ya. Kalau kita bicara dari sisi e-payment sistemnya, ya, ada micro payment, ada e-wallet, ada e-cash, atau sering disebut digital cash. Kemudian ada smart card dan yang terakhir ada electronic bill presentment atau payment, ya. Ini saya jelaskan satu persatu, ya. Kalau micro payment itu apa, ya? Micro payment adalah transaksi keuangan yang melibatkan uang dengan sejumlah yang kecil dan biasanya terjadi secara online, ya. Dan ini dirancang sebagai transaksi untuk penjualan konten secara online, ya. Kemudian transaksi ini akan memungkinkan orang untuk menjual konten di internet dan akan menjadi alternatif untuk pendapatan iklannya, ya. Nah, kalau kita bicara terkait e-wallet, ya, adalah dompet elektronik yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena kemudahan penggunaannya, ya. Cek di dompet Anda, cek di HP Anda, ada berapa e-wallet nih yang Anda gunakan, ya. Saya berikan contoh, ada GoPay, ada OVO, ada Dana, ada Link Aja, ada Okto Mobile, ada Isaku, ada Jackone Mobile, ada Doku, Sakuku, Paytrend dan yang lainnya, ya. Coba cek Anda sudah berapa yang Anda gunakan untuk e-walletnya. Nah, sekarang kita bicara terkait e-cash, ya. Kalau e-cash adalah electronic cash, sering juga disebut dengan digital cash. Digital money merupakan uang yang digunakan untuk transaksi dalam internet dengan cara elektronik, ya. Kemudian biasanya di sini transaksinya melibatkan penggunaan jaringan komputer seperti internet dan sistem penyimpanan digital. Dan di sini ada EFT, Electronic Funds Transfer, adalah sebuah contoh uang elektronik, ya.
sebagai contoh untuk e-cash-nya nanti Anda bisa cari-cari yang lain ya, ada Mandiri e-cash, BNI Tap Cash, kemudian Mega Cash dari Bank Mega ya. Kemudian apa sih perbedaan e-cash dan e-money gitu ya? Ada 4 poin ya. Perhatikan di sini bahwa penggunaan media, dalam penggunaan media e-cash menggunakan smartphone atau telepon seluler, sedangkan e-money ya itu menggunakan apa? Berbentuk prabayar, berbentuk kartu prabayar ya, dan juga dalam bentuk e-wallet atau dompet digital ya. Yang kedua, e-money yang berbentuk prepaid atau kartu prabayar bisa dipindah tangankan ya, sedangkan e-cash tidak bisa. Jadi ibaratnya kalau kita punya e-money berbentuk kartu, saya bisa pinjamkan ke karyawan ya, ke teman gitu, udah pakai e-money ku aja gitu ya, bisa. Tapi kalau e-cash nggak bisa ya. Kemudian kalau e-money tidak menggunakan nomor rekening, sedangkan e-cash menggunakan nomor telepon seluler yang aktif sebagai pengganti nomor rekening. Kemudian di sini ada batasan saldo yang berbeda tergantung dari jenis e-money dan e-cash yang digunakan. Ya, contoh e-money-nya bisa Anda cek di dompet Anda pengguna mana nih ya. e-tol card, Mandiri Indomart card, Mandiri e-money, Blincy, Pertamina Gas card, billing dari Bank BTN, flash dari Bank BCA ya. Silahkan cek yang sudah Anda miliki ya. Sekarang kita lanjutkan ke smart card ya, didefinisikan sebagai kartu sejenis ATM yang disatukan dengan integrated circuit IC yang mana dapat memproses informasinya. Kartu ini bisa digunakan pada sistem terbuka, misalnya untuk pembayaran transportasi publik ya, atau sistem tertutup. Ini bisa saya kasih contoh seperti Mondek, Mastercard atau Visa Network atau Computer Card ya, Computer Card ya. Di sini electronic bill presentment and payment ya, ini bahasan kita. Di sini merupakan bentuk pembayaran tagihan yang disampaikan atau diinformasikan kepada nasabah atau pelanggan secara online, misalnya melalui email atau catatan dalam rekening bank. Ya, Anda perhatikan gambar yang ada di sini ya. Dari sisi electronic bill presentment dan payment dari contoh biller direct modal ya. Bagaimana customer, biller dan billers bank dan consumers bank terhubung melalui transaksinya melalui internet semuanya. Perhatikan ya di sini ya, bagaimana internet bekerja untuk kita semuanya. Nah, dari sisi keamanan e-payment apa aja nih? Ada 7 ya. Dari sisi yang pertama dari public key infrastructure ya. Kemudian public key inscription. Yang ketiga digital signature atau tanda tangan digital. Yang keempat sertifikat digital. Yang kelima adalah SSL atau Secure Socket Layer. Yang keenam adalah Transport Layer Security, dan ketujuh adalah SET atau Secure Electronic Transaction ya, dimana kalau kita bicara e-payment ya, perusahaan dapat dengan mudah memberikan pelayanan dan kenyamanan dalam hal bertransaksi untuk seluruh customernya. Dengan demikian, semakin meningkat kinerja keamanan dan keamanan dalam bertransaksi pastinya, diharapkan Indonesia dapat menciptakan situasi yang kondusif bagi perkembangan bisnis di Indonesia ya. Dari saya cukup. Kita lanjutkan di materi berikutnya supaya Anda lebih mendalami lagi dari sisi e-payment. Terus ikuti channel saya Wiwit AB. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.